kan emang udah kewajiban kita kan sebagai anak buat ngerawat orang tua ya. Kalau misalkan bukan Fala siapa lagi gitu. Pas pertama emak sakit kayak ngerasa bersalah banget gitu kak. Emak ini sakit karena nggak ada yang merhatiin gitu. Kalau kita di dunia kan ngelihatnya kayak ujian ya, tapi ternyata di balik ini kan insya Allah nikmatnya luar biasa yang nanti akan kamu rasain di sana. Ini lagi pada kering deh. Nih gara-garanya kemarin aku nggak make nih, nggak pakai Scarlett. Kayak hari ini aku mau pakai Scarlett dulu. Kemarin tuh lupa, nggak disediain. Kalau lagi traveling gitu tuh memang harus selalu inget bawa Scarlett kemana-mana. Lagi nggak sebenarnya ada yang travel size kan. Nah itu jangan lupa tuh. Aku kemarin lupa banget nih. Jadinya kulitnya kering karena kita tuh mau nggak mau harus tiap hari ya pakainya ya. Karena kan namanya kita mandi pakai sabun lagi, terus kita aktivitas lagi di luar, terus kita masuk lagi ke dalam ruangan ber-AC. Nah, pergantian suhu itu tuh yang bakal bikin kulit kita tuh jadi cepat kering. Nah, fungsinya Scarlett bikin kulit kita lembab, bonusnya lagi tuh kulit kita jadi kelihatan cerah. Ini nih, aku pilihnya Scarlett Jolie Fragrance Body Cream. Kenapa? Karena ini tuh ada Hyaluronic Plus-nya, karena ini tuh bener-bener intens banget ya moisturizing-nya tuh bener-bener aku berasa ini langsung sekali pakai bener-bener tanganku langsung halus banget, dan yang paling penting lagi langsung kelihatan cerah. Oke, kalau gitu sekarang aku mau mulai syuting dulu karena bintang tamu udah datang. Abis ini kita mau podcastan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin, Balik lagi di The Sister Podcast. Kamu sampai lupa ya lirik dulu nama acaranya apa? Ya lupa. Baca dulu. Saking jarang lah. It's so unprofessional ya. Maaf ya, podcast ini memang ibaratnya tuh Kayak limited edition gitu loh. Kadang ada, kadang enggak. Jadi ya sabar-sabar aja deh. Shadow. Oke, alhamdulillah hari ini, tapi insya Allah kan setiap podcastnya kan kita pengen bener-bener yang bermanfaat. Bukan cuma buat yang nonton aja, tapi buat kita juga nih yang masih banyak harus belajar dari orang-orang yang memang Allah pilih ya gitu. Bisa penuh dengan kisah inspiratif dalam kehidupannya, Masya Allah. Oke, hari ini kita udah kedatangan narasumber kita udah kedatangan tamu kita, sister yang kita spesial banget, iya, sister kita. Jangan nangis dulu. Iya, yang baru duduk udah nangis. Gimana ya? Gimana dong? Aku tuh anaknya melankolis loh. Namanya aku panggilnya Siti atau Nur atau Nurfala atau Siti Nurfala. Falah. Nurfala boleh. Nurfala boleh. Nur ya boleh nggak? Kenapa sih gitu nama orang? Dia namanya Fala. Agak intimidasi ya. Fala. Assalamualaikum Fala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa sih nggak diapa-apain lo ini? Jangan nervous. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya. Ini perdana soalnya. Iya. Aku perdana katanya ada di podcast di depan kamera juga perdana ya. Tapi kan kamu bikin konten. Pakai handphone sendiri mah aman ya. Nggak ada orang lain ya. Oke, jadi Falah ini sangat menginspirasi aku terutama ya, dan semuanya kita di sini karena beliau itu Masya Allah tabarakallah itu bener-bener, kalau menurut aku ya Falah, kamu tuh bener-bener memanfaatkan pintu surganya Allah yang Allah berikan kesempatan sama kamu untuk pintu surga berbakti sama orang tua atau birrul walidain kamu tuh Masya Allah gitu kan. Nah itu yang akan kita tanya-tanya ke depannya sama Falah. Jangan nangis duluan atuh. Tisu kayak gak bisa jauh-jauh deh, kesinian sedikit. Taruh sini ya. Jadi mungkin bisa di-share sedikit, sekarang ibu dan bapak itu, kalau ibu kan stroke ya? Ya. Stroke yang kedua. Boleh yang diceritain kedua. dulu ibu seperti apa gitu? Sehat tapi sekarang? Sehat alhamdulillah. Kalau badannya sehat. Tapi Badannya sehat. Jadi tadi sebelum ngobrol tuh aku ini punten ya, kayaknya kita akan lebih banyak ngomong karena Falahnya pemalu banget. Kayak kita harus mancing. Awal tuh Shirin ngeliat videonya Farah tuh di Instagram ya. Falah tuh di Instagram. Iya, aku ngeliat Jadi gitu. mungkin teman-teman penasaran video apa sih yang bikin sampai Shirin tuh terharu. Nah, ini kita lihat sama-sama dulu deh ini videonya nih ya.
Nah tadi itu tuh videonya, Masya Allah, kamu tuh Masya Allah banget. Ya Allah, bener-bener. Kamu umur berapa sih sekarang? 27 Kak. Ada 7, imut-imut. 27. 27, fokus mengurus orang tua, tapi kamu kerja? Udah nggak kerja. Karena kamu ngurusin orang tua? Iya, dari tahun 2018. Jadi kamu resign, keluar untuk fokus jagain orang tua. Tapi kan butuh biayanya kan lumayan kalau untuk orang tua, Alhamdulillah pengobatannya. punya kakak, punya adik Kak. Oh, jadi kamu yang berkorban, Iya. ya, semuanya berkorban lah ya. Iya, Kamu iya. berkorban dari kotak yang turun langsung, turun tangan, kakak dan adik yang berkorban bantu untuk biayain. kerja gitu ya, cari biaya. Masya Allah. Boleh diceritain gak sih, kan kalau misalnya mama itu kan stroke, berarti udah stroke yang kedua. Iya. Karena kebetulan mertua aku kan juga stroke tuh. Tapi baru setengah, berarti mama sudah dua-duanya. Sudah dua-duanya. Tapi alhamdulillah masih bisa komunikasi. Alhamdulillah. Sama Bisa. semua orang bisa ngomongnya. Bisa, awal-awalnya nggak bisa, tapi malah terus ajak ngobrol gitu. Oh, jadi sekarang udah lancar lagi ngomongnya. Alhamdulillah. Gitu. Terus kalau ayah? Kalau bapak masih bisa ngobrol masih, cuman udah nggak kuat jalan aja. Oh, karena udah tua aja. Iya. Jadi semuanya itu harus kamu yang nyiapin dari mulai makan, terus mandiin. Boleh Kalau ceritain gak kesehariannya gimana sama kalau mama? bapak mandiin masih bisa alhamdulillah. Tapi kalau misalkan diantar ke kamar mandi, ya pala yang nganter. Gitu. Dituntun gitu. Soalnya nggak bisa kalau berdiri sendiri, jalan sendiri. Kalau ibu berarti semuanya Fala? Aktivitasnya di kasur, dari makan, mandi, semuanya Buang air semuanya di kasur? di kasur. Aduh, Masya Allah. Tuh Fala semua yang gantiin? Pala semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah waktu awal, ini kejadian 2018 ya kalau ibu ya? Iya. Yang memang sampai benar-benar Stroke. akhirnya Ya, stroke. udah nggak apa. Nah itu awal kamu transisi, ada nggak sih di awal kamu ngerasa wah ini tuh ternyata tidak semudah itu gitu ngurusin kedua orang tua, yang kayak kita kan kayak ngurusin anak gitu, bayi, tapi ini kan udah Dewasa. udah dewasa gitu. Itu gimana? Mungkin kalau awal-awal ya kaget ya kayak awal-awal gitu kan. Tapi iya kan emang udah kewajiban kita kan sebagai anak gitu buat ngerawat orang tua ya, kalau misalkan bukan pala siapa lagi gitu. Jadi terus jadi inget kayak oh mungkin emak dulu waktu pala kecil kayak begini ya beratnya gitu. Berarti ini yang emak lakuin sama pala gitu, kayak begitu. Jadi inget ke situ aja. Apapun yang pala lakukan sama emak sama bapak ya inget waktu pala kecil gitu. Mereka tuh kayak begini kepala gitu. Jadi kayak begitu aja sih. Kita bisa ngelihat sih gimana Kamu ikhlasnya. Enggak, dan maksudnya Fala kayak gini tuh kita bisa tahu ya, ini insya Allah ya orang tuanya pun nggak jauh-jauh karakternya seperti Fala sendiri. Apa yang ditanamkan itu yang akan kita dapatkan nantinya, dan pasti orang tua kamu tuh dulu adalah orang tua terbaik untuk kamu sih. Aku yakin banget. Masya Allah. Sebelum ibu kena stroke, ibu kayak gimana biasanya kesehariannya? Ibu pendiam, sabar, nggak pernah marah sama anaknya, sayang Tuh banget kan. sama anaknya. Udah kelihatan karakternya. Nggak Masya pernah Allah. ngebeda-bedain anak-anaknya sama sekali. Apa yang paling Fala inget tentang tentang manggilnya emak ya? Ya. Tentang emak. Ya gitu kok, penyayang. Kalau misalkan ditanya kayak emak, misalkan anaknya cantikan siapa, kan anaknya ada 3 yang perempuan. Emak cantikan siapa gitu, cantikan dedek kan, pola manggilnya dede apa, tete, semuanya cantik, nggak ada yang jelek gitu. Masya Allah. Jadi pokoknya nggak pernah ngebeda-bedain. Itu yang paling bener-bener kayak sayang banget sama emak. Masya Allah. Momen yang paling kamu kenang dari emak yang mungkin sekarang udah nggak bisa kamu lakuin lagi sama emak karena kondisinya kan, itu apa sih? Yang dikangenin sama emak, mungkin masakannya emak mungkin ya kayak. Soalnya iya, kadang kalau bercandain mah suka kayak sembuh ya emak. Dede kangen masakan emak gitu. Kangen dimasakin bebek tempe gitu, kayak gitu doang. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Minum dulu cakep. Gue yang sesek. Masya Allah. Tapi
Ini Fala nggak apa-apa kan ditanya-tanya? Oh iya. Nggak Soalnya apa-apa. kalau aman. live juga ditanya-tanya juga kok. Apa? Kenapa? Kalau lagi live juga ditanya-tanya sama penontonnya. Oh gitu. Oh kamu sering live ya? Sering live ya. Masya Allah, Kira-kira tabarakallah. kalau lagi live gitu biasanya penonton suka nanya apa sih? Ya paling kakak kerja apa gitu, kakak punya saudara apa enggak, apa sendirian aja ngerawat orang tua gitu, paling kayak gitu. Tapi pas apa ya? Pertama kali kan kamu juga bukan yang waktu itu kan 2018 juga masih muda banget ya, sekarang Masih juga masih kerja. muda ya, masih Iya. kerja. Dan menurut aku keputusan untuk memutuskan kerja, berhenti kerja dan merawat orang tua nggak semuanya anak itu bisa sebenarnya. Apa sih yang bisa kamu bagi ke teman-teman semuanya ini? Kenapa Fala pertama kali kepikiran untuk ya udah saya yang kan bertiga. Kenapa saya putusin kerja demi orang tua gitu? Ya karena ya kalau misalkan bukan anak siapa lagi kak, kalau misalkan orang tua punya anak, kalau misalkan mereka udah tua pasti kan keinginan mereka masa tuanya diurusin sama anaknya gitu, jadi kayak begitu. Pala lebih ke situ sih, kayak ya udah, ini kan emang kewajiban Pala juga sebagai seorang anak kan, jadi bersyukur alhamdulillah diberikan kesempatan ini sama Allah gitu. Ya Allah terima kasih banyak gitu. Insyaallah. Iya. Mas, suatu saat nanti kan Fala pasti akan berkeluarga, punya suami, punya anak. Udah ada planning ke sana belum? Kalau Allah kasih jodoh ya dalam waktu dekat, persyaratannya apa tuh berarti? Tinggalnya di rumah Pala. Masya Allah. Karena Pala di rumah ya, niat Pala ya untuk orang tua Pala gitu. Kalau misalkan emang Allah ngasih jodohnya ya tolong tinggalnya di situ, karena Pala tuh apa ya, di sini buat orang tua Pala gitu. Yang bisa mengerti kondisi dan paham gitu ya konsepnya, bahwasannya kita tetap harus berbakti sama orang tua gitu. Boleh gak sih Fala Kak, bagi ke kita semua share keseharian Fala berarti dari pagi itu apa aja? Biar kita semua tuh ngerasa bersyukur tau gak? Kayak aku tuh ngerasa kayak ya Allah apa yang udah aku lakuin buat orang tua aku ya. Bersyukur dan mikir. Dan mikir kayak kok aku Supaya kita muhasabah diri. Apa coba dari pagi nih kamu rutinitasnya apa dulu sih? Kalau bangun tidur pasti ngelihat makan tuh kayak mau udah bangun duluan gitu, terus kayak dia minta dudukin emak dulu, terus udah gitu nyari sarapan buat emak sama bapak, karena Pala mikirnya jangan sampai mereka nih udah sakit kena mah juga gitu kan. Jadi sarapan dulu, terus abis itu nyapu ngepel, nyuci piring ya seperti itu, terus udah mandiin emak gitu, terus udah gitu ya udah nemenin emak sama bapak ketawa kayak di video-video gitu, bercanda, karena menurut Pala jangan sampai mereka ngelamun gitu, kasihan kan kalau orang tua kebanyakan ngelamun gitu, kayak mikirin ya pasti mikirin semuanya kan kalau orang tua. Jadi Pala mikirnya kayak jangan sampai orang tua Pala ngelamun, Pala bercandain aja lah gitu, kayak gitu. Masya Allah. Iya, jadi kamu bener-bener ngejalanin apa yang orang tua kamu jalanin waktu kamu kecil ya. Walaupun ya sebaktinya apapun gak bisa ngegantiin kebaikan mereka, tapi kamu udah Masya Allah banget. Terus kenapa sih manggil mereka Romeo Juliet? Enggak tahu ya, awalnya kan Pala kayak ngelihatnya kayak emak sama bapak pengennya tidur di depan TV dua-duanya, nggak mau di kamar. Kalau misalkan Pak tidur di kamar ya kan maksudnya lebih gampang gitu kan, diranjang Kak. Terus katanya nggak mau, pengen di ini aja apa di depan TV. Emak juga di kamar nggak mau, pengen di depan TV juga. Terus kan menurut Pala kayak ya Allah so sweet banget gitu kan, nggak mau jauh. Terus udah gitu kalau misalkan abis makan nih, maaf ya Kak, kalau misalkan bapak lagi BAB tiba-tiba emak juga ikut-ikutan, terus kayak kayak kok bisa gini gitu loh. Jadi kayak Romeo dan Juliet akhirnya penontonnya kayak malah keikutan kayak Mbak Romeo dan Julietnya kemana, terus kayak Masya Allah. gitu. Dari situ Pala kayak ya udah Romjul aja panggilnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mereka emang sweet itu dari sebelum sakit pun. Nggak tahu karena sebelum sakit ya kan Pala kerja. Nah sebelum itu 2018 ya waktu ibu akhirnya sakit. Nah sebelumnya kan bisa pasti kan ya kalian kan ada jalan bareng, terus pergi bareng gitu. Enggak Oh memang kamu pergi. sebelumnya kerja? Iya Pala sebenarnya kerja, iya pekerja di Celduk. Oh maksudnya jadi kamu nggak ada spend time sama ibu Nggak ada waktu gitu? sama orang tua. Nggak ada sama Ih, Masya sekali. Allah. Berarti sekarang waktunya kamu bener. Pala kayak apa ya, pas
pertama emak sakit kayak ngerasa apa ya bersalah banget gitu kak. Jadi kayak emak ini sakit karena nggak ada yang merhatiin gitu. Kayak anak-anaknya jauh, terus nggak ada yang merhatiin makanannya, nggak ada yang merhatiin setiap harinya gitu, kayak ngerasa bersalah. Jadi pengen ngebalas kesalahan itu gitu. Jadi kayak malah ngerawat emak gitu sampai sekarang alhamdulillah. Tapi itu masya Allah ya, aku tuh tadi langsung kayak itu aku tuh kayak kaget gitu, kayak aku lagi amazed sama skenario Allah gitu loh. Kayak kamu dari sibuk, terus akhirnya kamu Allah kasih kesempatan waktu untuk bisa berbakti sama kedua orang tua. Itu kan ya masya Allah ya, Allah kasih kesempatan itu tuh yang mahal banget sih. Sementara kan kamu bisa masuk dari pintu surga, itu tuh luar biasa banget. Nah kalau misalnya kedepannya kamu punya anak gitu, kira-kira apa sih didikan orang tua kamu yang akan kamu praktekin gitu? Karena dengan melihat hasilnya nih punya anak-anaknya yang soleh dan soleha, atau kamu cewek semua atau ada cowoknya dua. Soleh dan soleha gitu. Ada nggak ajaran-ajaran orang tua kamu yang tertanam banget di kamu yang nantinya akan kamu ajarin ke anak-anak kamu? Ya sabar, kuatlah menghadapi semuanya gitu kan. Karena yang Pala lihat ya itu dari orang tua Pala. Orang tua yang sabar banget gitu, kuat banget. Orang tua tuh jarang ini ya kalau misalnya ngeluh, marah, kalau nasehatin tuh diucapin gitu. Modelannya apa yang ya udah kalian tuh nyontohin aja sama apa yang mereka lakuin. Iya, nggak pernah marah. Jadi kayak Pala tuh apa yang Pala lakuin ngelihat orang tua gitu kak. Iya masya Allah. Nah itu tuh itu poinnya. Gimana kita tuh bisa nasehatin anak itu tuh bukan nasehatin hanya di omongan gitu, tapi kan kita lakuin juga. Iya. Itu yang berat. Tapi gimana sih, kamu kan masih muda nih ya. Maksudnya kalau misalnya pernah gak sih kayak kok Fala kayak gini ya gitu. Maksudnya di luar sana anak-anak seumuran Fala itu udah berkarir dan yang lainnya, sedangkan Fala itu Allah kasih kesempatan dan ujian harus meluangkan waktu untuk orang tua Fala gitu. Pernah bingung gak sih, maksudnya untuk diri sendiri aja kapan gitu loh waktunya? Enggak sama sekali. Jadi menikmati waktu-waktu sama orang tua. Walaupun ngurusinnya benar-benar kayak ngurusin baby kan? Iya, malah lebih bersyukur kak, karena apa ya, di luar sana ternyata banyak yang ingin berada di posisi Pala gitu. Jadi kayak ya masya Allah bersyukur banget gitu. Sekarang lagi belajar semuanya, belajar lebih bersyukur lagi, masya Allah. Jarang loh ada orang yang bisa mensyukuri. Ini lagi belajar yang Allah berikan. Tapi ya itu loh ya, makanya kayak suamiku kan udah yatim piatu kan sekarang. Dan dia selalu kalau ngelihat ada anak yang dapat kesempatan untuk bisa birrul walidain, bisa berbakti sama kedua orang tua, itu pasti ngiri banget gitu loh. Ini PR besar nih buat kita. Iya mah, dua-duanya jauh lagi. Aduh. Nah gimana nih kamu ngejaga keseimbangan antara memberikan perawatan fisik sama ngasih dukungan secara batin gitu loh sama orang tua biar kamu. Orang tuh nggak ngedrop biasanya nih ya, setahu aku ya, mungkin aku salah. Orang yang stroke itu kan biasanya lebih sensitif. Perasa kan, sensitif. Karena mertua aku sih masya Allah tabarakallah ya baik banget, tapi memang lebih sensitif setelah stroke gitu. Jadi kayak ngomongnya harus pelan-pelan gitu. Kamu ngadepin juga gak sih? Maksudnya gimana cara kamu nyemangatin orang tua di kondisi yang seperti itu? Karena untuk orang tua diurus anak kan mungkin mereka ada perasaan yang gak enak atau seperti kayak yang nggak enak lah gitu sama anak gitu, kayak kasihan sama kamu gitu. Kalau emak, alhamdulillah emak baik banget. Kalau mungkin bapak ya kayak mungkin nama juga apa ya, kepala rumah tangga. Keadaan udah kayak begitu, terus kayak ngelihat anak gitu kan, ngerawat dua-duanya gitu. Jadi kayak lebih ngeluh aja. Kalau bapak lebih kayak marah-marah, kayak marahin dirinya sendiri gitu, kayak gitu. Kayak ya Allah gitu, ini badan gini banget. Terus kayak Pala bilang jangan kayak begitu gitu. Yang muda juga banyak kok Pak yang sakit. Pala bilang kayak gitu. Kan bapak lagi dirawat sama Pala, ada Pala di sini. Bapak nggak usah takut. Pala bilang kayak gitu ke bapak nggak usah takut. Pala bakalan ngerawat bapak sama kayak Pala ngerawat emak. Pala bilang kayak gitu. Walaupun bapak laki-laki gitu kan kak. Insya Allah gitu kan Pala gitu. Pokoknya bapak jangan ngeluh terus. Pala bilang kayak gitu. Bapak nggak usah mikirin apa-apa. Pala bilang kayak gitu.
gitu dong. Insya Kalau Allah. bapak yang itu bener-bener kayak Fala mikirnya kayak Fala juga ngerti kayak ya mungkin bapak kan Sensitif aja. kepala rumah tangga ya. Pasti banyak lebih bebannya, dia lebih Iya. pikiran dia pasti lebih banyak. Apalagi ke Justru anak itu perempuan gitu, maksudnya pasti bener. namanya ayah yang biasanya ayah itu kan ada Jagain. di bawah alam sadarnya udah pasti laki-laki tuh pengen ngelindungin perempuan kan. Ini posisinya kan lagi dibalik nih gitu karena memang usia ayahnya juga gitu. Tapi masya Allah sih kamu, semoga Allah jaga ya, semoga Allah kasih Amin. kemudahan untuk semuanya buat kamu pokoknya. Nih ya, apa sih yang kamu rencanain sekarang? Apakah kamu untuk kan untuk ngurus orang tua sakit itu kan nggak murah ya, gitu kan? Ada nggak sih yang kamu lakuin selain sekarang kan kamu bikin konten segala macam? Maksudnya yang kamu akan kerjakan ke depannya untuk tabungan untuk ngerawat orang tua? Mungkin bisa dipromosin di sini. Kebetulan Pala orangnya enggak ini Kak, masih orangnya takutan gitu Kak. Jadi kalau Kelihatan sih. udah takut duluan. Berhati-hati. Gemes banget. Nggak apa-apa, bagus dong. Malah waktu pasang iklan di IG aja ternyata iklannya tuh penipuan gitu, bikin iklan di Iya, Allah. Iklannya kenapa? udah 2 kali penipuan gitu Nah, itu loh. kan makanya berhati-hati, bukan Makanya Pala takut. kayak takut aja gitu. Oh jadi kamu pernah di endorse, Mm, terus ternyata itu nipu orang lain. iya. Ya Terus Allah. akunnya juga sempet mau hilang kan, akun IG Pala baru kemarin. Ya Allah. Makanya Hati-hati ya, pelan-pelan ya, hati-hati ya, mudah-mudahan. Banyak berdoanya, Iya. ditambahin lagi doanya minta dilindungin dari orang-orang yang zolim. Insya Allah nanti ke filter sendiri pasti, insya Allah. iya, makanya kan kakaknya Pala mikirnya kayak ya Allah ini mungkin rezekinya emak bapak gitu kan. Makanya Pala terima aja. Ternyata ketipu. Dicek lagi aja, nggak apa-apa kan itu rezeki kamu. Cuma Iya. maksudnya dicek lagi gitu, di double check. Nanti teknisnya coba kita ngobrol lagi. Nanti diajarin deh, diajarin gitu ya. Ngefilter. Tapi dari semua perjalanan Fala berarti kan udah berapa tahun ya? Udah 5 tahun ya? 6 tahun. Dari 2018 kan? Heeh. Ya, hampir 6 tahun nih ya. 5 tahunan ini apa sih masa-masa tersulitnya Fala untuk ngadepin kenyataan kalau baik saya berhenti, saya akan ngajarin orang, saya akan balik untuk ngerawat orang tua. Yang paling Fala inget gitu loh. Apa ya? Mungkin kalau awal-awal, mungkin dari awal-awal ya kayak sulit banget, bener-bener kayak sulit. Kayak sulit banget dari keuangan, dari apa sulit. Malah kayak ngutang-ngutang gitu ke orang gitu. Terus nanti dibayarnya habis bulan kalau kakak Pala ngirimin ya gitu. Tapi ya uang segitu harus cukup sebulan gitu Pala pikirin gitu kan. Gitu sih. Gitu. Terus Pala juga mungkin itu mah nggak usah di itu. Kenapa? Nggak usah di ini. Punya jangan kalau trauma nggak juga, mau, iya punya jangan trauma kalau nggak juga. mau. Berarti lebih ke kondisi ekonomi ya atau awal-awal ya. Iya. Tapi tadinya bapaknya kerja berarti. Bapak kerja bangunan. Berarti kan sulitnya kan bapak berhenti, Falah juga berhenti gitu. Jadi yang kerja tinggal kakak sama adik berarti ya. Iya, terus kakak juga kan udah pada menikah juga. Ya pasti Iya, punya kebutuhannya banyak. kebutuhan dan tanggung jawab lainnya. Nah, itu Adik gimana? udah nikah? Adik belum. Tapi adik bantu ngurus. Enggak, adik Pala kan cowok. Oh Jadi ya kerja ya. Iya sih, karena kalau kakak kan juga pasti harus ngurusin suami Iya, dan Pak. anak-anaknya ya, pasti. gitu. Ya udah, iya. Ya emang rezekinya Falah ya, masya Allah ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ini Alhamdulillah. rezeki yang luar biasa. Mungkin kalau kita di dunia kan ngelihatnya kayak ujian ya, tapi ternyata di balik ini kan insya Allah nikmatnya luar biasa yang nanti akan kamu rasain di sana. Insya Allah. Semangat, semangat. Coba Falah kasih dong harapannya ke depannya untuk orang tua dan untuk diri Falah sendiri itu apa? Semoga sehat terus, sehat, bahagia terus walaupun keadaan keadaan gimana pun gitu Kak. Selalu ya semoga panjang umur walau pengen selalu bareng-bareng sama mama bapak. Amin. Masya Allah. Semoga Allah kasih yang terbaik ya. Kamu Masya Allah tabarakallah tanpa merekomendasikan siapapun. Falah itu dikasih apa ya, gift sama Allah, hati yang Masya Allah tabarakallah banget gitu ya. Dan gak semua orang punya hati seplong itu sih sebenarnya gitu. Dan aku ngelihat ya dari konten-kontennya kamu itu kayak aku banyak belajar kalau misalnya orang itu dikasih ujian tapi dia
dibawa happy, akhirnya jadi happy aja gitu loh. Maksudnya kayak jadi nggak terbebani gitu, walaupun memang sulit gitu kan. Tapi kamu bawa happy gitu, jadinya kayak yaudah ini kehidupan gitu kan. Itu yang semoga bisa kita semua ambil ibrahnya, termasuk saya yang masih suka ngeluh gitu. Terakhir buat Fala, apa namanya? Kenapa? Iya enggak suka ngeluh sama. Gue juga apalagi, saya malu deh. Aduh, makanya harus sering-sering nih kayak gini nih. Ini yang manfaatnya tuh bukan buat cuma teman-teman yang nonton, tapi jujur kita tuh paling senang kalau datang narasumber yang menginspirasi kita tuh, karena kayak langsung introspeksi diri. Masih kebanyakan ngeluh ini. Banget, Masya Allah. Boleh dong disampaikan sama buat kita dan buat teman-teman yang nonton semua, apa yang mau Fala sampaikan tentang berbakti sama orang tua? Kamu kan menginspirasi kita semua ya. Jujur saya masih jauh banget nih untuk berbakti sama orang tua gitu. Buat yang masih punya orang tua, pokoknya sayangi orang tua, berikan waktu juga sama mereka juga gitu. Karena apa ya? Ya kalau mereka udah nggak ada ya kan, udah pokoknya. Masya Allah ya, orang tua kamu beruntung banget punya anak yang sayang banget. Gue yang berdoa tadi, ya Allah, mudah-mudahan anak kamu sayang banget sama aku ya. Amin. Masya Allah. Amin. Orang tua kamu bersyukur banget, nak, punya, maksudnya kita kan udah punya anak nih ya. Iya. Ini udah kayak orang tua kamu tuh Masya Allah Orang tuanya banget. bersyukur, anaknya juga bersyukur punya orang tua. Makanya itu tuh PR besar buat kita yang berkeluarga, gimana kita tuh menanamkan dari awal tuh anak kita tuh akan jadi cerminan diri kita aja pokoknya ya kan pas besar. Ini aku ngomong buat diri aku sendiri. Jadi orang tua kamu berhasil banget untuk mendidik kamu waktu kecil ya sampai umur segini. Aduh, nah mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kita semua. Mohon maaf lahir batin kali ini kita banyak ngomong karena Fala pemalu banget. Kadang-kadang suka dikomplain kok hostnya banyak ngomong. Ini nanti Hani sih podcastnya. Aku gak ngomong. Karena Falanya pemalu banget, kasihan. Fala terima kasih banyak. Semoga Fala, ibu, bapak, kakak dan adik semuanya selalu dalam lindungan Allah. Allah kasih kemudahan. Insya Allah dengan berbaktinya Fala di dunia pun pasti Allah bales dengan rezeki yang berlimpah. Insya Allah tinggal tunggu aja waktunya. Tapi tanpa disadari pun sampai hari ini pasti ada terus kan rezekinya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Rezekinya emas sama bapak. Nah Masya itu dia Allah. rezeki anak yang berbakti sama orang tua tuh, aduh pintu Pasti Allah rezekinya kasih Insya jalan Allah pasti dari Allah. arah yang gak disangka-sangka. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ya semoga Allah kasih kemudahan, ibu bapak sehat, apapun takdirnya pokoknya baik untuk Fala dan keluarga. Amin Allahumma amin. Makasih ya Fala. Makasih banyak ya. Buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.